mata kita tidak terarah kepada Allah, sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan syukur, dan kita berfokus kepada apa yang saya belum punya, apa yang saya belum punya, apa yang saya belum punya. Besok saya harus punya, untuk itu saya harus kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Sehingga melupakan bahwa apa yang sudah dipunyai itu adalah anugerah pemberian Allah. Pada tahun 1888, tentu saudara dan saya mungkin pernah mengingat atau tahu sebuah nama, yaitu Alfred Nobel. Alfred Nobel yang kita kenal dengan namanya itu dipakai untuk sebuah penghargaan, ya, penghargaan Nobel bagi orang-orang yang bersumbangsih untuk kebaikan dunia ini. Nobel perdamaian, Nobel fisika, Nobel matematika, Nobel literatur, dan seterusnya. Nah, satu kali Alfred Nobel bangun pagi, dan seperti biasa dia dikisahkan, dia mengambil surat kabar, dia membuka surat kabar. Nah, Bapak Ibu, kalau zaman dulu kita masih banyak langganan koran nih, kira-kira halaman apa yang kita buka lebih dulu bagi rekan-rekan yang sudah tidak berada di zaman koran? Kalau sudah buka internet, cari berita, bagian mana yang akan Anda lihat terlebih dulu? Ya, mungkin agak berbeda ya. Tapi saya masih ingat sekali, orang-orang tua saya maupun kungkung popo, ya, mereka kalau baca koran, mereka masuk dulu di halaman tempat berita duka. Ada yang seperti itu? Ya, zaman dulu ya. Maka Alfred Nobel ini mencari berita itu. Dan dia temukan di sana ada satu artikel yang besar sekali dengan tulisan Dynamite King dies. Raja dinamit meninggal. Seorang pedagang kematian mati hari ini, mati kemarin. Gitu. Dia heran ya, karena yang disebutkan adalah nama dia. Dan Alfred Nobel ini seorang ahli kimia, dan tidak lama sebelum itu memang dia meracik bahan-bahan kimia itu untuk menciptakan dinamit, bom, alat peledak, bahan peledak itu. Dan kemudian, betulkah aku mati? Karena namanya tertulis di sana Alfred Nobel. Mungkin dia akan cubit-cubit pipinya, saya lagi mimpi atau enggak ini ya. Dia tepok-tepok, saya masih hidup ini. Kemudian setelah dia baca, dia memikir dan dia menemukan, ini salah berita. Ternyata yang meninggal itu adiknya, namanya Ludwig Nobel. Nama belakangnya sama. Dari sana dia mulai berpikir sejak hari itu, apakah orang akan mengingat saya seperti ini pada saat saya mati? Hari itu menjadi hari yang penting bagi seorang Alfred Nobel. Dia berpikir tentang apa arti hidupnya, apa yang dia kejar selama ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bertanya, hari ini, kalau misalnya hari ini, saudara dan saya meninggal, apa yang orang akan ingat tentang kita? Apa yang saudara ingin orang ingat tentang Anda dan saya? Apa yang akan dikatakan oleh anak kita, cucu kita? Apakah kita sudah memberikan sesuatu yang berarti buat mereka? Apa arti hidup saudara dan saya? Puluhan tahun kita hidup di dunia ini. Apa yang orang akan ingat tentang kita? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 100 tahun lagi, ingat ini, 100 tahun lagi,
siapakah yang akan mengingat Anda dan saya? 100 tahun lagi. Siapa yang akan ingat kita? Saya kok tidak yakin ada orang mengingat saya. Mungkin beberapa buku saya masih ada di perpustakaan, tetapi siapa yang akan meminjamnya? Itu buku kuno. Saya punya ingatan akan kakek nenek saya, popo dan kungkung saya, sekalipun mereka keempat-empatnya meninggal pada saat saya belum berusia belasan tahun. Saya masih mengingat popo saya dari mama itu suka sekali masak. Masakannya enak-enak. Tapi cuma itu yang saya ingat. Tetapi itu pun saya baru ingat 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Saya tidak yakin saya akan terus mengingat mereka, bahkan setelah saya mati, anak-anak saya tidak mengenal mereka. Kalaupun saya cerita, mereka tidak akan mengingatnya. Jadi sebagian besar dari kita, saudara dan saya, tidak akan diingat 100 tahun lagi, percayalah saya. Hanya segelintir orang yang masih diingat. Segelintir saja setelah 100 tahun. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang saudara dan saya sedang kumpulkan dan kejar hari ini? Ketika 100 tahun lagi tidak ada yang mengingat kita. Lalu untuk apa kita kejar semuanya? Untuk apa kita kumpulkan semuanya? Jika 100 tahun lagi kita akan dilupakan, yang kita kumpulkan akan hilang dan sirna akan habis, dan yang kita kejar tidak ada lagi, pertanyaannya adalah untuk apa saudara dan saya hidup hari ini? Apa tujuan hidup kita? Apa yang kita kejar dan usahakan? Apa arti hidup ini? Siapa yang menentukan arti hidup kita? Arti hidup manusia? Apakah arti hidup itu adalah buatan manusia sendiri atau sesuatu yang harus kita temukan? Kita kejar, kita cari. Pengkhotbah pasal 3 hari ini menyadarkan kita satu hal yang penting sekali. Bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dari kalimat pertama dalam Pengkhotbah pasal 3 sudah dikatakan ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Kita tidak akan hidup selamanya. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada musimnya. Seorang peneliti Alkitab bernama Derek Kidner, ketika dia membaca Pengkhotbah pasal 3 ini, dia memaparkan ada 2 fakta penting yang saudara dan saya tidak bisa mengelak, tidak bisa keluar dari 2 fakta ini. Dari setelah dia membaca ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ayat yang ke-8 itu. 2 fakta. Fakta yang pertama, dia berkata bahwa kita dalam hidup ini menari menurut lagu yang bukan lagu kita. Kita menari menurut lagu yang bukan buatan kita. Saudara bayangkan saudara sedang menari, tetapi saudara nggak tahu lagunya. Saudara nggak tahu tiba-tiba lagu itu menjadi crescendo, tiba-tiba lagu itu menjadi melambat, tiba-tiba menjadi cepat. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu, dan saudara tidak tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang kita tahu sesuatu itu pasti akan datang. Hari ini kita sehat, kita nggak tahu kapan kita akan sakit. Hari ini kita sukses, kita tidak tahu kapan kita akan jatuh di dalam bisnis kita, bukan? Hari ini kondisi negara relatif aman, tidak seperti mereka yang ada di Palestina sana. Tapi kita tidak akan pernah tahu kapan akan ada kejahatan melanda kota kita. Satu kali di pagi hari, seperti biasa saya berangkat ke kampus,
Pagi-pagi sekali saya berangkat dari kampus itu jam 5. Jam 5.15 saya harus sudah ada di jalan supaya saya bisa keluar dari tol dan masuk ke dalam area ganjil genap di Jakarta itu sebelum jam 6. Karena ganjil genap mulai jam 6. Jadi saya harus keluar dari rumah jam 5.15 paling lambat. Saya sampai di kampus seperti biasa, nggak ada perasaan apa-apa. Sampai akhirnya saya sudah nyampe di kampus itu pukul jam 6.15, 6.20. 6.30 telepon saya berdering. Kakak wanita, kakak perempuan saya menelpon saya dengan suara yang tertahan, sesenggukan gitu. Dia berkata, kakakmu yang nomor 4 meninggal. Wah, kaget luar biasa. Saya anak nomor 5. Dia kakak persis di atas saya. Meninggal karena serangan jantung. Tidak ada yang tahu, pagi-pagi jam 1:30 masih chat dengan sepupu saya yang lain. Jam 3 masuk ke toilet dan tidak pernah keluar. Pagi-pagi jam 6 ketika anak bungsunya harus berangkat ke sekolah, mau coba masuk di toilet kok terkunci. Kemudian dia masuk toilet dari pintu yang lain di kamar sebelah, kamar papa mamanya. Dan mendapati mamanya terbaring di lantai toilet. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu bahwa nada kematian itu akan dibunyikan saat itu. Tidak ada yang tahu nada sakit mendadak itu akan terjadi. Kita tidak berkuasa menetapkan apa dan kapan sesuatu itu terjadi. Semakin kita berusia lanjut, semakin kita sadar hal ini. Dan kita akan mengaminkannya, bukan? Yang kedua, tak ada satupun yang kita kerjakan, yang kita kumpulkan, yang kita kejar, tidak ada satupun yang bertahan selamanya. Hari ini ditanam, besok akan dicabut. Hari ini dikasihi, besok akan dibenci. Hari ini diusahakan, besok akan dibuang. Ada waktu untuk segala sesuatu. Tidak ada yang permanen. Hari ini kita punya sahabat, besok mungkin dia jadi musuh kita. Hari ini kita percaya, besok mungkin akan bohongin kita. Hari ini kita sayangi, kita harapkan dia akan memelihara hidup kita di masa tua. Ternyata dia pergi memilih untuk hidup dengan mertuanya mungkin, dengan istrinya atau suaminya. Kita tidak pernah tahu. Tidak ada yang bertahan sampai selamanya. Sampai ditutup di ayat yang 9, pasal yang ketiga itu berkata, apa keuntungan dari yang diperoleh seorang pekerja dari jerih payahnya? Keuntungannya apa? Tidak ada. Segala sesuatu di bawah matahari ini, seperti ditulis dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 11, itu adalah sia-sia, usaha menjaring angin, dan tidak bermakna. Saya ulangi lagi. Sia-sia. Kata sia-sia ini sebenarnya adalah terjemahan yang kurang tepat dari kata-kata yang dipakai di dalam kitab Pengkhotbah. Kata sia-sia dalam bahasa Indonesia dalam kitab Pengkhotbah ini menggunakan kata habal habelim. Habal habelim. Habal itu artinya napas. Kesia-siaan, napas. Napas itu yang dimaksud di sini uap gitu ya. Itu artinya sementara. Seperti uap. Kita bisa merasakan, melihat, setelah itu hilang, lenyap dalam waktu singkat. Nah itu maksudnya kesia-siaan itu. Jadi kesia-siaan itu bukan berarti nggak ada gunanya sama sekali, bukan di situ. Artinya bahwa segala sesuatu di bawah matahari itu sia-sia. Artinya sementara. Ada waktu untuk ini, ada waktu untuk itu. Semuanya ada waktunya dan tidak untuk selamanya.
Dan kemudian yang kedua adalah di bawah matahari. Pengkhotbah ini mengamati apa yang terlihat, apa yang ada di dunia. Jadi di bawah matahari itu menunjukkan segala sesuatu yang terlihat, yang terjadi di muka dunia ini, segala sesuatu yang duniawi, Bapak Ibu sekalian. Berbeda dengan segala sesuatu yang di atas matahari. Di bawah matahari, semua yang bertumbuh akan menjadi layu pada waktunya. Segala sesuatu yang ada hari ini akan besok akan pergi. Tetapi sesuatu yang di atas matahari, tempat di mana Allah bertahta di langit itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Jadi ketika pengkhotbah mengatakan segala sesuatu di bawah matahari, kita tahu bahwa ada yang namanya di atas matahari. Yang di bawah matahari itu sementara. Dan karena sementara, karena duniawi, maka dikatakan usaha menjaring angin. Apa yang kita kejar, yang kita berusaha tangkap, itu akan hilang. Tidak seorang pun bisa menjaring angin. Bisa Pak, pakai kresek. Mau berapa lama saudara tahan kreseknya? Suatu saat akan hilang. Tapi pada zaman itu nggak ada kresek, saudaraku. Orang menjaring angin, anginnya lolos terus. Apa yang dikejar tidak bisa disimpan dan tidak bisa dibawa. Dan bahkan di dalam beberapa pasal dalam kitab Pengkhotbah dikatakan yang kau usahakan itu nanti dinikmati oleh orang lain, bukan oleh engkau sendiri. Apa yang kau usahakan tidak bisa engkau simpan. Tidak bisa dibawa mati. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan orang kaya yang bodoh. Satu kali seorang datang kepada Tuhan, Tuhan, beritahu saudaraku untuk bagi warisan dengan aku secara adil. Dan Tuhan Yesus berkata, hati-hati orang congkak. Hati-hati dengan kecongkakan. Hati-hati dengan keserakahan. Lalu dia menceritakan ada seorang kaya melihat lumbungnya penuh dengan hasil tanam yang melimpah, saudaraku. Dan kemudian dia berpikir, dia pakai waktunya, dia pakai usahanya, dia pakai kepintarannya untuk memikirkan bagaimana aku bisa menjadi lebih kaya. Maka dia sampai pada kesimpulan, dia bongkar lumbungnya, bangun lagi lumbung yang lebih besar. Sampai suatu ketika lumbung yang besar itu pun penuh, hatinya itu merasa nyaman. Tujuan hidupnya dia pikir sudah tercapai. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hai orang bodoh. Hai orang bodoh. Saya bacakan ya dari Lukas pasal 12 itu. Orang kaya itu berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah berfirman kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Orang bodoh berusaha menjaring angin. Hidupnya untuk menjaring angin, untuk segala sesuatu yang di bawah matahari. Satu kali dalam khotbahnya Tim Keller itu menceritakan, bayangkan, mengajak para pendengar itu membayangkan. Saya mengajak saudara juga, bayangkan nih. Saudara dan saya sedang naik sebuah kereta cepat, ekspres. Kalau Jakarta-Bandung sekarang sudah ada namanya Wush. Nyampe itu cepat sekali, 40 menit nyampe Bandung. Luar biasa. Ya, lebih lama nunggunya, lebih lama di jalan menuju stasiunnya daripada naik keretanya. Saudaraku, bayangkan saudara dan saya berada di kereta dengan kecepatan tinggi, dan di dalam kereta itu ada banyak macam orang. Nah, suatu ketika ada pengumuman dari masinis yang mengatakan bahwa maaf sekali, kereta ini mengalami kerusakan mesin yang fatal. Sehingga kereta tidak bisa berhenti dan setengah jam lagi akan nabrak dan tidak seorang pun akan bisa selamat. Oke, bayangkan, saudara dalam kondisi yang seperti itu. Pertanyaannya adalah,
Setelah mengetahui hal itu, apa yang akan saudara dan saya lakukan? 30 menit. Akankah saudara akan berpikir, waduh 30 menit ya, saya mau tanam saham dulu dah. 30 menit, aku cepat-cepat melamar pacarku yang ada di kereta itu. Wah, romantis, tapi setelah itu mati. 30 menit. Kalau ada perampok, bodoh lagi. Perampok itu mumpung ada 30 menit, aku akan rampok semua orang yang ada di kereta itu. Dia akan mengeluarkan pisaunya, diambil, ayo serahkan hartamu. Kalau saudara sedang ditodong di kereta yang sebentar lagi, 30 menit lagi akan nabrak, dan tidak ada seorang pun selamat, apa yang akan saudara lakukan? Saudara dirampok nih. Mau apa? Ambil nih, ambil semua. Betul kan? Ngapain? Kredit card, nih, mau apa lagi? Sebentar lagi kita semua mati, kamu pun nggak bisa pakai, betul ya? Saudara, bayangkan, kalau saudara dan saya berada di sana, atau kita sedang berada dalam kapal Titanic yang akan tenggelam sebentar lagi, tidak ada satupun yang bisa selamat dan bisa diselamatkan. Apa yang akan saudara dan saya lakukan? Apa arti hidup ini? Kalau hidup tinggal 30 menit. Tapi problemnya adalah 30 menit, 30 tahun, 300 tahun, sama saudaraku. Cepat atau lambat kita akan mencapai titik itu, kematian. Dan di hadapan kematian, orang yang rohani, religius, orang yang bermoral, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang terpelajar, orang yang bodoh, orang yang berjabatan, ataupun orang yang biasa-biasa saja, orang yang pintar dan orang yang bodoh, orang yang nggak pintar, orang yang berhikmat, ataupun orang yang bebal. Semua akan sampai pada titik yang sama, tidak ada yang bisa dibawa, 100 tahun lagi akan dilupakan. Jadi pertanyaannya, kita hidup untuk apa? Tidak ada bedanya saudara dan saya ketika berada di hadapan yang namanya kematian. Hari ini saudara bangun pagi dan berpikir bahwa saya mau melayani keluarga saya. Bangun pagi-pagi sekali, sediakan masak, siapkan makanan untuk satu keluarga. Nanti suami saya berangkat kerja supaya dia tidak lapar, saya sediakan sarapan. Anak saya bisa bawa makanan untuk makan siang di sekolah, makan pagi di rumah. Saudara siapin. Dibandingkan dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab. Setiap hari anaknya dibawain sosis saja. Dua ibu, yang satu sangat saleh, yang satunya itu amburadul. Dua-duanya akan meninggal. Sama. Siapa yang mengingat? Anaknya ingat, tapi ingat juga cuma sementara. Cucunya ingat, cucunya mungkin nggak tahu. Cicitnya apalagi. Oke. Jadi di dalam kesementaraan ini, apa yang saudara dan saya akan kerjakan? Di dalam pasal 3 ayat 11 dan 15, pengkhotbah memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Bagaimana hidup di dalam kesementaraan. Saya bacakan ayat 11 sampai 15. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Musim-musim yang kita tidak mengerti itu mempunyai keindahan di dalamnya. Siapa yang membuat semua musim itu menjadi indah? Yaitu Allah sendiri. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan dalam hati saudara dan saya. Supaya kita mengerti dan bisa membedakan mana yang sementara dan mana yang kekal. Saya hidup untuk kesementaraan atau saya hidup untuk kekekalan. Jangan-jangan kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang sementara, untuk menjaring angin, ketimbang berpikir untuk kekekalan. Allah sudah memberikan semuanya itu. Allah memberikan kekekalan dalam hati mereka. Problemnya adalah, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-11 ini. Tetapi
Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal hidupnya sampai akhir hidupnya. Dari awal penciptaan sampai akhir nanti. Kita tidak dapat mengerti. Bahkan dalam ayat 16 dan selanjutnya yang kita tidak baca, dikatakan bahwa siapa yang tidak dapat mengerti ini? Yaitu orang-orang yang lebih suka hidup seperti binatang. Orang-orang yang bernapas seperti binatang. Orang-orang yang mati sama seperti binatang. Tidak hidup untuk kekekalan. Ya ini. Mereka tidak dapat mengerti karena apa? Mereka nggak mau. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itulah pemberian Allah. Tapi mereka tidak menemukan kesenangan. Mereka terus-menerus melelahkan diri mereka untuk hal-hal yang mereka nggak bisa simpan. Sehingga hidup mereka tidak penuh dengan sukacita. Padahal Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan menyediakan kesenangan dan kenikmatan, kesempatan untuk menikmati di dalam setiap momen kehidupan kita. Tapi mata kita tidak terarah kepada Allah, sehingga hati kita tidak dipenuhi dengan syukur, dan kita berfokus kepada apa yang saya belum punya. Apa yang saya belum punya, apa yang saya belum punya, besok saya harus punya. Untuk itu saya harus kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Sehingga melupakan bahwa apa yang sudah dipunyai itu adalah anugerah pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian terkasih dalam Tuhan, sekalipun tahu hidup itu sia-sia, manusia berdosa itu terus-menerus mengeraskan hati dan tidak mau memilih hidup yang bermakna kekal dari Tuhan. Hidup yang diarahkan kepada segala sesuatu yang di atas matahari. Tapi hanya berfokus kepada yang di bawah matahari. Manusia lebih suka mencari atau membuat makna hidupnya sendiri. Manusia ingin menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ingin bikin musik sendiri, nari sendiri di dalam musiknya. Padahal mereka sedang berada di dalam satu ballroom, ruang dansa dengan musik yang bukan buatan mereka. Ada orang-orang yang mencari makna hidupnya dengan membuatnya sendiri. Yaitu berkata dalam hatinya, kalau aku menjadi orang tua yang berguna bagi keluarga, hidupku berarti. Kalau aku bisa menjadi orang yang berguna bagi sesama, bagi bangsaku, hidupku akan berarti. Kalau saya menjadi orang yang saleh, hidup yang beretika, tidak pernah bohong, tidak pernah membunuh, tidak pernah merugikan orang lain, keluarga saya baik-baik saja, mungkin hidupku akan berarti. Tapi sekali lagi, kalau cuma sampai di sana, 100 tahun lagi nggak ada yang ingat kita. Kita nggak bisa lepaskan diri dari fakta itu. Saudara nggak bisa bikin makna-makna sendiri dan kemudian menghidupinya dan berharap makna yang kita buat di dalam kesementaraan menjadi makna yang kekal. Ada orang yang lain menganggap bahwa makna hidup itu ada di luar sana. Ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, kita belajar hikmat dari para filsuf orang-orang saleh. Baca Konfusius, baca Lao Tzu, baca yang lain-lain itu, baca Aristoteles, Socrates. Dan kemudian mengerti alam semesta, cara kerja alam semesta, mereka berpikir dengan mengerti itu saya bisa menemukan hidup yang berarti. Kenyataannya nol besar sampai hari ini. Orang beragama apalagi, saudaraku. Perhatikan seorang muda yang kaya di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, saudaraku. Seorang pemuda, pemimpin, religius, rohani, kaya lagi. Yang seperti ini biasanya di gereja-gereja jadi majelis berperiode-periode. Muda, kaya, pintar, saleh.
Dia menjumpai Tuhan Yesus, berlari kemudian tersungkur di hadapan Tuhan. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Lalu Tuhan Yesus katakan, apa yang ada dalam kitab Taurat dan para nabi. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri, kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tuamu. Belum selesai Tuhan Yesus mengatakan itu semua, pemuda yang kaya ini berkata, Tuhan, aku sudah lakukan itu sejak muda, sejak kecil aku sudah lakukan. Aku dididik di keluarga yang baik-baik, bereputasi, saleh, beragama, rajin memberikan Taurat, melakukan Taurat dan perpuluhan. Apakah masih ada lagi? Kemudian Tuhan Yesus berkata, satu yang kurang. Waktu Tuhan Yesus berkata satu yang kurang, ini bukan berarti, wah bagus sekali kamu ya. Dari 100 yang Tuhan ingin, kamu sudah lakukan 99 kurang 1. Bukan. Tuhan Yesus ingin mengatakan, sayang sekali kamu kekurangan 1 yang membuat 99 yang lain gak ada artinya. 1 yang kurang. Kamu bilang aku guru yang baik, oke, mari kita buktikan. Sekarang pulang. Jual seluruh hartamu. Ya. Nah kemudian sambil kamu dalam perjalanan ke sini, bagi-bagikan itu kepada sesamamu, kepada orang-orang miskin, bagi-bagikan itu. Dengan kata lain Tuhan Yesus ingin mengatakan, oke, kamu tidak nangkep isi hukum Taurat. Isi hukum Taurat, semua itu, 10 hukum Allah dan semua perintah yang lain, semuanya bergantung kepada 2 perintah utama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu, betul? Dan yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang dikehendaki Allah, yaitu manusia mengasihi Allah dan mengasihi yang Allah kasih. Mengasihi sesama. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh pemuda yang kaya ini. Dia beragama loh. Lalu dia tertunduk. Hatinya sedih karena hartanya banyak. Luar biasa. Hartanya banyak, lalu apa yang dia lakukan? Dia tinggalkan Yesus. Dia tidak masalah beragama tetapi mengasihi Tuhan sampai harus memberikan hartanya. Maaf, aku mencintai hartaku lebih daripada mengasihi Tuhan. Aku lebih suka dengan hidup seperti sekarang, reputasiku ini, daripada mengikut Yesus dan miskin. Dengan kata lain, aku lebih suka menjaring angin daripada hidup bersama dengan Allah di dalam kekekalan. Orang beragama. Banyak sekali orang-orang Kristen seperti ini. Menganggap diri sudah Kristen. Tetapi tidak betul-betul mencari Allah. Pertanyaannya adalah kenapa ya? Mengapa banyak orang lebih suka membuat makna bagi dirinya sendiri, bikin sendiri, atau mencari-cari tetapi asal bukan Allah. Bahkan yang beragama pun menolak Yesus. Menolak Allah yang memberikan arti hidup itu yang sesungguhnya. Allah yang tahu lagu apa sedang dimainkan. Saudaraku, ada beberapa penyebab. Karena manusia itu menolak dan tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Roma 1 ayat 18 mengatakan demikian. Manusia lebih suka menindas kebenaran dengan kelaliman. Alasan yang kedua adalah yang dikatakan Edmund Chan, saudaraku, dalam salah satu bukunya. Saya bacakan karena paragraf ini menarik. Edmund Chan berkata demikian. Kita memiliki ketertarikan yang fatal terhadap kelereng duniawi. Saudara bayangkan kelereng duniawi di tangan kita. Kita itu tertarik secara fatal kepada kelereng-kelereng duniawi. Tidak ada selera untuk berlian-berlian surgawi. Gak suka kita. Kita sering memegang erat apa yang kita sukai, yang kita inginkan, yang kita kejar. Tetapi selama tangan kita menggenggam, Allah tidak dapat menaruh berkat yang ingin diberikannya ke tangan kita. Kita seperti anak kecil yang memegang kelereng duniawi yang kotor itu dengan erat sekali. Pada saat yang sama Tuhan memiliki berlian surgawi yang berkilau untuk ditaruh ke tangan kita.
Tapi kita mengepalkan tangan kita tertutup rapat. Nah ini. Karena itu, kita lebih suka dengan yang terlihat, yang sementara, yang kotor, yang duniawi. Oh, pertanyaan kita adalah, jadi ada jalan keluar nggak? Untuk manusia ini. Dari manusia sendiri nggak ada. Manusia menolak Allah. Mereka ingin membuat Allah bagi diri mereka sendiri, tetapi dari Allah ada. Allah memberikan jalan keluar, saudaraku. Allah menjumpai manusia dalam Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan ketika Kristus hadir di dunia ini, Dia mengajak saudara dan saya, orang-orang di segala abad sepanjang segala zaman, yang membaca Alkitab, yang bisa mendengar pemberitaan Injil, supaya kita itu berpikir kritis, bisa membedakan mana kekal, mana sementara. Supaya kita tidak dibodohi oleh orang dunia. Supaya saudara dan saya tahu, oh ini di bawah matahari, itu di atas matahari. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengajaran seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh ini. Dan mengizinkan supaya kisah tentang pemuda, pemimpin muda yang kaya itu juga tercatat. Supaya saudara dan saya tidak mengikuti teladan mereka, tetapi berbalik kepada Allah. Di tengah kekhawatiran dan kehampaan hidup, jikalau saudara hari ini masih bergumul dengan itu, Tuhan Yesus memberitahu dalam Matius pasal 6. Memang ada waktu untuk mendapat, ada waktu untuk melepas. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk meruntuhkan. Kalau kita nggak kenal Allah, kita akan khawatir. Kita akan terus mencari rasa aman, bukan? Besok makan apa? Kalau besok makan apa kita sudah punya jawabannya, tahun depan apakah saya masih berada dalam situasi ekonomi yang sama? Kita berpikir lagi, kita berpikir bagaimana kita bisa investasi supaya 10, 15, 30, 70 tahun depan. Orang-orang yang berhikmat semakin mengerti bagaimana menginvestasikan lebih jauh. Ini orang berhikmat. Sehingga mereka akan berpikir bahwa investasi di dalam diri anak-anak lebih penting daripada investasi dalam bisnis. Ini orang yang berhikmat. Sehingga dia take care, memelihara anaknya dengan sangat baik, meluangkan waktu banyak, menyediakan pendidikan yang bagus, dan bahkan yang lebih baik lagi adalah tidak membiarkan anaknya kecanduan gadget. Yang lebih celaka lagi, orang tuanya yang gadgetan. Banyak sekali orang tua yang justru kecanduan gadget, tidak bisa kasih teladan kepada anaknya, tidak boleh, mama juga main. Tidak boleh, hanya 1 jam. Papa kok boleh 5 jam? Mengerti, berpikir dengan cara berpikir di atas matahari. Tetapi, saudaraku, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya selama di dunia ini masih bergumul dengan kekhawatiran. Waktu anak masih di kandungan, kita khawatir, nanti lahirnya sehat gak ya? Setelah lahir sehat, kita khawatir, anak ini nanti akan sakit apa enggak ya? Setelah dia sehat ya, udah bisa naik sepeda, waduh khawatir kalau ketabrak tetangga waktu naik sepeda. Nanti kalau sekolah, saya khawatir dia dapat pacar yang jelek. Setelah menikah, saya khawatir menantu saya memberikan pengaruh yang buruk dan meninggalkan saya. Setelah anak itu bertahan, punya anak lagi, saya khawatir dia tidak bisa jaga dan atur cucu. Kapan habisnya khawatir itu? Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, semua hal itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Semua orang di bawah matahari, di dalam musik yang sama ketika berdansa itu, akan menghadapi kekhawatiran demi kekhawatiran. Dari hari ke hari, tidak akan pernah habis. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tapi kamu yang mengenal Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Kristus bukan hanya mengajak kita berpikir, membedakan, tapi Kristus juga membuktikan kasih-Nya kepada kita dengan rela mati dan bangkit, menang atas maut. Dengan demikian Dia mendeklarasikan ada kehidupan setelah kematian, ada yang namanya kehidupan di atas matahari, bukan hanya di bawah matahari. Carilah itu, kejarlah itu, aku berikan kamu tempat, ikutlah aku. Lalu bagaimana respon saudara dan saya? Tuhan sudah memberikan undangan, ikutlah aku. Maka kamu akan mendapatkan hidup kekal, bukan hidup sementara saja di dunia ini. Di dunia ini engkau akan menerima anugerah Allah, menikmati berkat yang diberikan, sekalipun gak kekal. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur di setiap musim kehidupan. Mengapa? Karena kita mengenal Allah, kita jadi semakin tahu si pembuat musik itu. Dengan mengenal si pembuat musik, kita lebih mengenal musik yang di dalamnya kita sedang berdansa. Sehingga kita nggak nabrak-nabrak, nggak injek kaki orang lain. Kita lebih mengenal. Kita bisa mengikuti alunan panggilan anugerah Allah. Oh Tuhan mau saya tolong orang itu, saya tolong. Oh Tuhan mau saya mendoakan anak cucu saya akan doakan. Tuhan mau saya mengenal isi hatinya, mengasihi dia lebih. Ya saya mau Tuhan, saya mau. Mengikuti alunan panggilan Allah. Dan dengan demikianlah saudara dipersiapkan untuk hidup di atas matahari. Seperti Abraham yang meninggalkan tanah leluhurnya dan zona nyamannya. Seperti Sakius yang menyerahkan harta bendanya dibagikan kepada orang-orang lain. Seperti Maria Magdalena yang meninggalkan hidup lamanya yang kotor. Seperti Matius yang meninggalkan meja cukainya, ada waktu untuk menjadi pemungut cukai, ada waktu untuk mengikut Allah. Dia tinggalkan hidup yang lama, dia ikut hidup yang baru, berdansa dengan Allah. Adakah respons yang lebih baik? Saudara, kembali kepada Alfred Nobel. Setelah Alfred Nobel hari itu membaca berita kematian yang keliru itu, dia mengambil tekad dalam dirinya. Aku tidak mau hidup seperti 50 tahunan yang sudah lewat. Pada saat itu dia berumur 55 tahun. Aku tidak mau hidup seperti itu lagi. Aku tidak mau hidup sia-sia menjaring angin. Aku mau ikut apa yang Allah tunjukkan. Dengan apa yang aku bisa, dengan hal-hal sementara yang aku bisa lakukan, tapi aku sekarang lakukan untuk Allah. Hal-hal yang baik yang Allah mau untuk aku kerjakan. Maka saudaraku, Alfred Nobel langsung tahun 1895, 7 tahun setelah itu, dia menulis surat wasiat dengan menyumbangkan uang yang besar sekali sebesar 265 juta US dollar. 265 juta, bukan ribu ya, juta US dollar untuk membangun satu yayasan yang memberikan Nobel Prize, penghargaan Nobel kepada orang-orang yang berjuang untuk kebaikan sesamanya di dalam berbagai macam ilmu. Dan 1 tahun setelah itu Alfred Nobel meninggal. Dia menebus hidupnya dengan hidup bersama dan bagi sang penebus jiwanya, yaitu Kristus. 7 tahun atau 11 tahun setelah dia mengalami kesadaran itu, dia mengubah hidupnya. Dan sekarang dia dikenal sebagai seorang pemberi Nobel. Dia bukan lagi dynamite king, raja dinamit yang membunuh orang secara instan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini Tuhan memberikan kepada kita Injilnya sekali lagi. Tuhan tidak ingin saudara dan saya hidup di dalam kesementaraan, tok di bawah matahari, menjaring angin.
Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya di dalam kesementaraan menemukan Dia yang kekal dan hidup bagi kekekalan. Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan dalam hati dan jiwamu. Dengarlah Tuhan memanggil engkau kembali. Setelah sekian lama kita mungkin memalingkan hati dan telinga kita. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk terhilang. Dan mungkin ini saatnya waktu untuk menemukan Allah kembali telah tiba. Akankah saudara menerima panggilan Allah itu? Maukah kita arahkan kembali hidup kita, cari Allah dan kerajaan dan kebenarannya. Sehingga hidup kita bukanlah usaha menjaring angin. Maukah engkau menerima panggilan Tuhan ini?